Pertama-tama ia akan minta kepada ayahnya untuk mewariskan ilmu-ilmu baru ciptaan ayahnya, kemudian ia akan menitahkan anak buah suaminya untuk menyelidiki dan mencari orang-orang berilmu. Untung bagi mereka, di dalam perjalanan mereka tidak bertemu dengan Banpi Lo Xiae maupun Kong Lo Senjin. Setelah tiba di wilayah Shanxi, mereka merasa aman, melakukan perjalanan cepat dengan menunggang kuda memasuki ibu kota Shanxi, menghadap Gubernur Li Koyong. Gubernur Li adalah seorang yang cerdik sekali. Dia merupakan seorang di antara pimpinan pemberontakan yang menggulingkan kedudukan kaisar terakhir dinasti Tang. Akan tetapi ia tidak semaju Gubernur Chu Bun di Honan yang akhirnya berhasil menggulingkan kerajaan Tang dan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar pertama kerajaan Liang. Terhadap Jenderal Kam Siek, Gubernur Li berlaku amat hati-hati. Ia maklum bahwa jenderal muda ini amat setia terhadap negara dan bangsa, dan bahwa jatuhnya kerajaan Tang tidak mempengaruhi hati Kambo Ansue. Oleh karena itulah maka dengan cerdik ia hendak mempergunakan tenaga dan pikiran jenderal muda itu secara halus. Ia menyambut kedatangan Kam Siek dengan ramah tamah dan penuh penghormatan, juga terhadap Liu Luxian yang diperkenalkan sebagai putri Bengkau, ia menyambut dengan ramah. Ketika secara singkat Kam Siek menceritakan bahwa perwira Shipang yang diutus memanggilnya ke benteng itu telah bersekongkol dengan pasukan kerajaan Liang untuk menawannya, Gubernur Li menjadi marah sekali. Keparat itu berani melakukan kejahatan seperti itu? Gubernur Li menggebrak meja, memanggil seorang panglima dan memerintahnya segera berangkat membawa pasukan dan surat perintahnya untuk menangkap Hang Chiangkun dan menjatuhi hukuman mati. Setelah itu ia menjamu kedua orang tamu agung ini dengan arak dan hidangan lezat. Berkali-kali ia memberi selamat atas pembebasan Kambo Ansue daripada bahaya. Kemudian, setelah mereka kenyang makan minum dan mengusir para pelayan, Gubernur Li Koyong berkata, "Go Ansue, saya ingin sekali bicara empat mata denganmu, untuk merundingkan urusan negara dalam keadaan kacau balau seperti sekarang ini." Berkata demikian, ia melirik ke arah Liu Luxian. Gadis ini tentu saja maklum bahwa dia merupakan orang luar, apalagi dia adalah putri guru negara Nan Chao, maka tentu saja ia tidak berhak mendengar. Namun dasar ia berwatak nakal dan kukuai, aneh, ia pura-pura tidak tahu dan enak-enak duduk minum arak wangi. Kam Siek merasa tidak enak sekali. Mengusir Liu Luxian pergi, tentu saja tidak enak baginya, mendiamkannya saja kekasihnya berada di situ, juga tidak enak terhadap Gubernur Li. Maka dengan memberanikan hati ia lalu berkata sambil bangkit berdiri dan menjura kepada gubernur itu. "Lita izin, harap maafkan. Sebelum kita meningkat kepada percakapan urusan negara yang penting, baiklah lebih dulu saya menyatakan terus terang bahwa Nona Liu ini bukanlah orang luar. Dia adalah calon istri saya, yaitu, kalau saja Tak izin sudi melepas budi kebaikan kepada kami berdua untuk menjadi orang perantara dan mengajukan pinangan kepada Bengkau di Nancao." Setelah berkata demikian, dengan muka merah ia duduk kembali. Liu Luxian tersenyum di dalam hati, akan tetapi ia diam saja pura-pura tunduk karena malu. Sejenak gubernur ini tercengang, kemudian ia tertawa bergelak-gelak saking girangnya. Tidak ada kesempatan sebaik ini. Cocok benar dengan cita-cita hatinya. Mengikat hubungan baik dengan Nancao. Melepas budi kepada Jenderal Kam. Mana ada kesempatan yang lebih bagus daripada ini demi terlaksananya cita-citanya? Hahaha. Bagus, bagus sekali. Qionghi, selamat. Memang sudah tiba waktunya Kam Go Ansue memilih teman hidup dan Nona Liu yang cantik jelita putri Bengkau benar-benar merupakan pasangan yang amat cocok dengan Kam Go Ansue. Sekali lagi Qionghi, dan tentu saja dengan segala senang hati saya suka menjadi perantara. Gubernur Li mengangkat cawan memberi selamat, dan dua orang muda itu cepat menghaturkan terima kasih. Setelah itu Gubernur Li Koyong berkata dengan suara bersungguh-sungguh. "Jiwei, kalian
Tentu maklum bahwa bekas Gubernur Chubun yang sekarang mengangkat diri sendiri menjadi Raja Dinasti Liang adalah seorang pengkhianat, maka tidak mengherankan pula ia berusaha menculik Kamboan Sue. Memang dahulu kami bekerja sama dalam usaha menggulingkan Raja Tang yang pada waktu itu merupakan Raja Lalim. Tetapi sama sekali bukan menjadi rencana kami untuk mengangkat diri sendiri menjadi raja, tapi hanya bermaksud menggulingkan Raja Lalim dan mencari pengganti yang tepat. Siapa kira Chubun berkhianat dan mendirikan dinasti baru yang sekarang ini? Maka tidak mengherankan apabila mereka yang tadinya membantu dalam perjuangan, kini memisahkan diri dan terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil. Sekarang, bagaimana dengan daerah kita yang meliputi Provinsi Shanxi? Tentu saja kita tidak akan tunduk kepada kerajaan Liang atau kerajaan kecil yang manapun juga. Bagaimana pendapat Kamboan Sue? Kam Siek mengangguk-angguk, lalu berkata, saya setuju dengan pendapat Tai Jin. Demi kesetiaan leluhur kita yang berjuang untuk negara dan rakyat, saya sendiri tidak akan mudah memilih junjungan, karena sekali kita salah pilih mengabdi kepada Raja Lalim berarti kita pun membantu kelalimannya. Betul sekali ucapan Kamboan Sue. Kita berjuang di bidang yang lain, saya di bidang sipil, Goan Sue di bidang militer, namun pendapat dan tujuan kita cocok. Kita boleh menanti dan memilih secara hati-hati. Sementara itu, sebelum muncul seorang pemimpin yang betul-betul cocok, kita tidak bisa membiarkan daerah Shanxi yang menjadi tanggung jawab kita ini dicaplok oleh raja kecil palsu yang manapun juga. Bukankah begitu, Kamboan Sue? Betul sekali, Tai Jin. Saya akan menyerahkan jiwa raga untuk mempertahankan dan membela Shanxi. Bagus. Nah, ketahuilah, Goan Sue. Di antara para raja kecil yang secara lancang mengangkat diri sendiri, kini terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan. Bukan hanya dari kerajaan Liang saja datangnya ancaman terhadap wilayah kita, melainkan dari Sichuan, dari timur kerajaan Wuyu, belum lagi ancaman yang amat membahayakan dari bangsa Hitan. Untuk mempertahankan wilayah kita, perlu kita membentuk pemerintahan sementara dan kerjasama yang erat antara kita semua yang bertugas di Shanxi. Oleh karena itu, setelah nanti saya menjadi orang perantara dan telah dilangsungkan pernikahan antara Jiwai berdua, saya minta agar Kamboan Sue Sudi memegang tugas Panglima di sini dan mengatur semua barisan yang perlu diperkuat untuk menjaga wilayah kita dari ancaman di segala jurusan. Pandai sekali Gubernur Li mengatur rencana dengan halus sehingga Kam Siek yang berwatak jujur itu percaya 100%. Sama sekali Gubernur Li Koyung tidak membayangkan niat untuk mencari kekuasaan sendiri, maka serta-merta Kam Siek menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama. Adapun Lucian yang lebih cerdik dan sudah biasa menghadapi kelicikan dan siasat busuk orang, sedikit banyak menaruh curiga, akan tetapi ia tidak mau peduli akan cita-cita gubernur itu. Hasratnya hanya satu, yaitu menjadi istri Kam Siek yang dicintainya, dan kalau gubernur itu dapat menjadi perantara sehingga hasrat hatinya terkabul, ia merasa cukup puas. Baginya sama saja apakah Gubernur Li itu seorang patriot tulen ataukah seorang pengkhianat. Juga ia tidak peduli Kam Siek akan membantu siapa, asal jenderal muda yang perkasa ini menjadi suaminya. Ketika utusan Gubernur Li yang merupakan sepasukan berkuda membawa seorang wakil dan surat pribadi mengajukan pinangan, berikut pula berpeti-peti barang berharga tiba di Nancao menghadap kepada Beng Kau Pajiu Sinong Liugan. Ketua Beng Kau ini membaca surat dan menarik napas panjang. Betapapun juga, ia kurang cocok dengan pilihan puterinya ini, dan ia akan lebih senang kalau puterinya mendapat jodoh seorang tokoh Kang Ou seperti Kui Seng. Putrinya terdidik sebagai seorang ahli silat, sebagai seorang yang biasa terbang bebas seperti burung di udara, sekarang putrinya memilih Kam Siek, seorang jenderal yang terkenal sebagai ahli perang yang berdisiplin. Bagaimana dapat cocok watak mereka? Akan tetapi karena surat itu dilampiri surat putrinya,
dan ia mengenal baik watak puterinya yang mewarisi wataknya sendiri, yaitu tidak mau mundur sejengkal pun untuk melaksanakan keinginan hatinya, pula mengingat bahwa Kam Si-ek adalah seorang pemuda perkasa yang dijadikan rebutan oleh kaum wanita, keturunan panglima-panglima perkasa pula, terpaksa ia mengalah. Apalagi kalau ketua bengkau ini sebagai seorang koksu, guru negara, mengingat akan suasana dan kedudukan Kam Go Answe sebagai panglima di Shanxi, yang tentu saja merupakan kekuasaan yang amat baik untuk dijadikan sekutu, maka ia segera menulis surat balasan menerima pinangan itu dan menetapkan hari pernikahan puterinya di Nanchao. Semenjak Kerajaan Besar Tang yang memerintah selama hampir 3 abad, 618-907, roboh oleh Gubernur Chu Bun yang kemudian mengangkat diri sendiri menjadi raja dari Kerajaan Liang Muda, muncul raja-raja kecil di seluruh negara yang jumlahnya sukar dihitung. Di samping perebutan kekuasaan di antara raja-raja kecil ini, banyak pula keluarga Kaisar Tang yang berhasil menyelamatkan diri, dibantu oleh para bekas panglima dan bangsawan. Kelompok ini tidak lantas berdiam diri, tapi terus berusaha untuk merebut kembali tahta kerajaan Tang yang sudah roboh itu. Seorang pangeran Tang secara diam-diam menghimpun kekuatan dan berhasil menarik tenaga-tenaga ahli, di antaranya bahkan telah mendapat bantuan dari bekas Raja Muda Sinjiu Chow Pak Ong yang sekarang sudah menjadi seorang kakek lumpuh yang sakti dan berjuluk Kong Lo Seng Jin. Pangeran ini dapat pula menarik bantuan Gubernur Li Koyung yang dibantu oleh Jenderal Muda Kam Si-ek, dan masih banyak pula orang gagah yang menganggap bahwa memang Pangeran Tang itu tepat untuk mendirikan kembali kerajaan Tang setelah berhasil merampas tahta kerajaan dari pemerintah Liang Muda. Setelah mengalami perang hebat, yang merupakan perang saudara, maka berhasillah Pangeran Tang itu merobohkan kerajaan Liang Muda, menghajar habis bala tentaranya dan merampas kota Raja Lokyang. Hal ini terjadi pada tahun 923 sehingga kerajaan Liang Muda itu hanya tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan pertama dari zaman 5 dinasti, berumur hanya 17 tahun saja, 907-923. Kini pemerintahan dikuasai lagi oleh keluarga kerajaan Tang, dimulai pada tahun 923 itu dan diberi nama Kerajaan Tang Muda. Akan tetapi ternyata tidaklah seperti Kerajaan Tang yang telah roboh. Kerajaan Tang Muda ini, karena masih terus-menerus timbul rebutan kekuasaan di antara orang dalam, juga ancaman serangan dari raja-raja kecil masih terus mengepung Kerajaan Tang Muda. Gubernur Li yang berjasa dalam perjuangan ini, ternyata tidak diberi kenaikan pangkat, tidak ditarik ke kota raja untuk dijadikan menteri, melainkan oleh Raja Tang Muda ditetapkan menjadi gubernur di Shanxi seperti biasa dan hanya diberi pengampunan atas dosa-dosanya karena dahulu pernah ikut memberontak kepada raja terakhir dinasti Tang. Gubernur ini tidak berani membantah secara berterang, namun di dalam hatinya timbul dendam terhadap kerajaan Tang Muda. Adapun Kam Si-ek yang tenaganya amat dihargai dan terutama sekali masih amat dibutuhkan oleh kerajaan baru ini, masih tetap tinggal di Shanxi. Waktu berjalan dengan amat cepatnya. Sementara terjadi pergantian kekuasaan itu, pernikahan antara Kam Si-ek dan Liu Luxian sudah berjalan 7 tahun dan mereka mempunyai seorang putra berusia 6 tahun. Anak ini bernama Kam Busong. Seorang anak yang sinar matanya tajam membayangkan kecerdasan, wajahnya toapan, lebar dan terang, dan mempunyai tulang dan otot yang kuat, menjadi bahan baik untuk menjadi ilmu silat. Akan tetapi, Kam Si-ek lebih suka menggembleng puteranya itu dengan ilmu surat lebih dulu, maka sejak berusia 5 tahun, Kam Busong sudah pandai membaca ribuan huruf. Suami istri ini pada tahun-tahun pertama hidup penuh kebahagiaan, berenang dalam madu cinta kasih. Akan tetapi, seperti yang telah dikhawatirkan oleh Pat Jiu Sinong, perbedaan watak mereka mulai terasa setelah lewat beberapa tahun. Dalam soal pendidikan terhadap Busong saja, mereka sudah berbeda pendapat dan hal ini sudah menjadi bahan percekcokan. Liu Luxian menghendaki puteranya menjadi ahli silat yang kelak akan menjago kolong langit. Sebaliknya Kam Si-ek berpendapat lain,
tidak menyukai puteranya menjadi seorang petualang dunia Kang Ou. Soal-soal lain yang jelas memperlihatkan perbedaan paham dan kesenangan segera susul-menyusul memperlihatkan diri. Kalau tadinya perbedaan-perbedaan itu masih terselimut cinta kasih mereka yang mesra, lambat laun perbedaan ini terlihat mencolok dan mulai mengganggu perasaan. Lucian beberapa kali menyatakan keinginannya merantau, malah mengajak suaminya meninggalkan tugas untuk setahun 2 tahun agar mereka dapat mengajak putra mereka merantau dan menambah pengalaman di dunia Kang Ou. Tentu saja Kam Siek menolak ajakan ini. Lucian menyatakan bahwa ia ingin sekali memperdalam ilmu kepandaiannya agar kelak dapat diturunkan kepada puteranya atau setidaknya, kelak takkan dapat terhina lagi oleh orang-orang sakti seperti pernah mereka derita ketika mereka bentrok melawan orang-orang sakti. Akan tetapi Kam Siek menjawab bahwa bukanlah ilmu silat yang dapat melindungi manusia, melainkan watak yang baik. Demikianlah, percekcokan-percekcokan kecil timbul, disusul dengan percekcokan-percekcokan besar. Kam Siek yang berwatak keras dan jujur tidak mau mengalah, dan akhirnya tak dapat dicegah lagi rumah tangga yang tadinya penuh kebahagiaan itu menjadi berantakan. Pada suatu pagi yang cerah, kegelapan meliputi rumah. Panglima Kam Siek karena istrinya tidak berada di dalam kamarnya. Liu Lucian berjiwa petualang. Hanya sehelai kertas ditinggalkan berikut beberapa huruf tulisannya. Kam Siek. Kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh menikah lagi dengan seorang yang kau anggap cocok dengan keadaanmu. Aku titip Busong, kelak kalau aku sudah berhasil, akan kujemput dia. Liu Lucian. Kam Siek menjadi pucat mukanya ketika ia menjatuhkan diri di atas kursi dalam kamar sambil memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia telah salah pilih dalam perjodohan, bahwa watak istrinya itu sama sekali berbeda dengan wataknya, berbeda watak berbeda paham, namun sebagai seorang laki-laki ia menerima penderitaan dari kesalahan ini dengan hati tabah. Betapapun juga, ia mencinta istrinya itu. Sekarang hatinya menjadi kosong dan perasaannya perih melihat kenyataan pahit bahwa istrinya meninggalkannya. Terbayang percekcokan mereka malam tadi ketika Lucian untuk kesekian kalinya membujuknya untuk meletakkan jabatan dan melakukan perantauan. Siek. Demikian istrinya berkata marah. Istrinya itu sejak menikah menyebut namanya begitu saja. Kau sendiri bilang bahwa kerajaan Tang muda ini tidaklah sama dengan kerajaan Tang yang telah roboh, bahwa kerajaan ini menjadi sarang koruptor dan medan perebutan kekuasaan. Apalagi rajanya mengandalkan bimbingan seorang kejam dan jahat seperti Kong Lo Sengjin. Mengapa kau masih mau diperkuda oleh pemerintah macam itu? Lucian, istriku, jangan kau salah mengerti. Aku sama sekali bukan menghambakan diriku kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada negara dan bangsaku. Itulah sebabnya mengapa aku bisa mengatakan bahwa kerajaan Tang muda ini tetap bukan pemerintahan yang baik, dan sesungguhnya aku sama sekali tidak ikut-ikut dengan kelaliman mereka. Aku bertugas menjaga keamanan di perbatasan barat untuk menghalau musuh dari luar yang hendak mengganggu wilayah kita, bertugas mengamankan keadaan daerah ini dari gangguan orang-orang jahat. Apa bedanya? Lucian panas dan mukanya merah menambah kecantikannya. Kau kurung dirimu dengan tugas, dan kau kurung diriku pula dengan kekukuhanmu. Siek, kenapa kau tidak mau menerima permintaanku? Ah, kiranya cintamu terhadapku sudah mulai luntur. Lucian bersungut-sungut, akan tetapi dia tidak menangis, tidak seperti kebiasaan kaum wanita kalau bertengkar. Lucian, mengapa kau selalu berpemandangan sempit terhadap hubungan suami istri? Ketahuilah, istriku. Cinta kasih antar suami istri haruslah lebih masak, tidak seperti cinta kasih muda-mudi yang belum terikat oleh pernikahan. Cinta muda-mudi masih mentah, hanya terdorong rasa saling suka dan mabuk oleh daya tarik masing-masing. Akan tetapi, cinta kasih suami istri lebih mendalam, lebih matang dan libat-melibat dengan kewajiban,
saling berkorban dan mengurangi kepentingan diri sendiri. Sekarang ini, aku menjalankan kewajibanku sebagai suami dan ayah, juga sebagai seorang patriot. Kau tinggal di sisiku melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, apalagi kekurangannya. Kalau kau ajak aku dan anak kita pergi merantau, bukankah itu berarti kita sama-sama melarikan diri daripada kewajiban? Bagaimana pula dengan pendidikan Busong? Kau tahu sendiri, anak kita itu maju sekali dalam ilmu surat. Lucian menggebrak meja dengan tangannya sehingga ujung meja tebal itu menjadi somplak. Cukup. Bosan aku mendengar kuliahmu. Kalau aku tahu bahwa cintamu terhadapku hanya untuk membuat aku terikat kewajiban-kewajiban, tidak sudi aku. Sambil berkata demikian Lucian lari memasuki kamar dan membanting pintu keras-keras. Kam Si-ek berdiri tercengang dan terpaku memandang meja, berulang kali menarik napas panjang. Kemudian ia pun memasuki kamar lain karena tidak mau membuat istrinya makin marah. Ia tahu bahwa kalau sedang marah begitu, istrinya sama sekali tidak suka didekatinya. Di dalam kamar, Kam Si-ek duduk termenung sampai akhirnya ia tertidur dengan duduk, mukanya disembunyikan di atas kedua lengan. Dan pada pagi harinya, baru ia tahu bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya, meninggalkan putra mereka. Dia yang sudah mengenal baik watak istrinya, tahu pula bahwa percuma saja kalau ia mengejar, percuma pula kalau ia menanti. Istrinya tidak akan mau kembali, karena watak istrinya itu, sekali mengeluarkan kata-kata, akan dipegangnya sampai mati. Baru 7 tahun mereka menikah. Ia baru berusia 29 tahun. Lucian baru berusia 25. Mereka berdua masih muda dan sudah harus berpisah. Kam Si-ek merasa betapa berat derita hidup yang dialaminya. Apalagi kalau Busong, putranya yang baru berusia 6 tahun itu bertanya tentang ibunya, serasa dicabik-cabik hatinya. Putranya itu cerdik sekali dan agaknya putranya yang berusia 6 tahun itu sudah dapat menduga apa yang terjadi antara ayah dan bundanya. Apakah ibu nakal dan ayah mengusirnya? Apakah kesalahan ibu? Berkali-kali Busong bertanya, dan selalu Kam Si-ek menjawab bahwa ibunya sedang pergi ke selatan, menengok kakeknya yang sedang menjadi ketua bengkau di Nancao. Busong tidak menangis, hanya menyatakan heran dan tidak percaya mengapa ibunya pergi begitu saja tanpa pamit kepadanya, pergi tidak mengajak ayahnya ataupun dia. Ketika anak itu mendesak-desaknya, Kam Si-ek yang sedang pusing dan duka itu membentaknya dengan keras. Sejak itu Busong tidak mau bertanya lagi tentang ibunya, akan tetapi diam-diam anak ini hatinya penuh pertanyaan dan menduga-duga siapa yang bersalah antara ayah dan ibunya. Ia sudah terlalu sering mendengar ayah dan ibunya bercekcok. Ia tahu bahwa mereka bertengkar akan tetapi tidak tahu apa urusannya dan tidak tahu pula siapakah sebetulnya yang salah di antara mereka. Semenjak istrinya pergi meninggalkannya, hidup seakan-akan hukuman bagi Kam Si-ek. Setelah Lucian pergi, barulah ia merasa betapa sunyi rasanya dan betapa tiada kegembiraan sama sekali dalam hidupnya. Kalau keadaan kerajaan Tang Muda tidak seburuk itu, agaknya ia akan mendapat hiburan dengan pekerjaannya. Akan tetapi keadaan kerajaan Tang Muda ini benar-benar seperti yang digambarkan Lucian dalam pertengkaran mereka. Memang betul bahwa kerajaan Liang yang merobohkan dinasti Tang itu dapat dihancurkan dan dapat pula didirikan kerajaan Tang Muda dengan pimpinan para keturunan keluarga Raja Tang, namun keadaannya sudah amat buruk dan rusak. Pimpinan muda itu hanya sekelompok orang-orang yang mengumbar nafsu, orang-orang yang mengejar kesenangan belaka, mengejar kedudukan dan kemuliaan. Setelah memperoleh kedudukan dan kemuliaan, orang-orang yang tadinya menjadi pejuang gagah berani menjadi lupa sama sekali akan tujuan perjuangan mereka. Setiap orang pejuang tadinya bercita-cita menghalau penindas, menghalau kelaliman demi kesejahteraan rakyat jelata, demi nusa dan bangsa.
Akan tetapi, begitu para pejuang ini merasakan kenikmatan daripada kedudukan dan kemuliaan, mabuklah mereka dan lupalah mereka akan cita-cita luhur itu. Masa bodoh rakyat yang melarat tertindas. Masa bodoh orang lain. Aku yang berjuang mati-matian. Aku yang bertaruh nyawa. Aku pula yang harus senang. Mengapa memikirkan orang lain? Begitulah kira-kira bantahan dan sanggahan mereka apabila sewaktu-waktu suara hati pejuang menuntut mereka di dalam hati sanubari. Namun di dunia ini tiada yang kekal. Kesenangan tidak, kedudukan pun tidak. Semua pasti berakhir, kesenangan dan kesusahan silih berganti mengisi hidup. Semua serba berputar. Selama manusia mengenal suka, tentu ia akan bertemu dengan duka. Siapa yang mengabdi kepada duka, pasti sekali waktu akan diperbudak suka. Inilah hukum timbal balik yang tak terbantahkan lagi. Yin Yang. Titik kedua ujung poros yang memutar segala sesuatu di alam maya pada ini. 3 tahun semenjak Lu Xian meninggalkan Kam Si-ek tanpa pernah ada berita, maka Kam Si-ek mengalami pernikahannya yang kedua. Gadis pilihannya kali ini adalah putri seorang Siu Cai, gelar sastrawan, bernama Ciu Buehua. Tentu saja tidak secantik Liu Luxian karena putri Bengkau itu memang memiliki kecantikan yang sukar dicari keduanya, akan tetapi Ciu Buehua terdidik sebagai seorang wanita yang halus perangainya, bersusila dan berkebudayaan tinggi. Yang mendesak Kam Si-ek adalah sucinya sendiri, yaitu Lai Kuilan yang sekarang telah menjadi Nikou, pendeta wanita, di kelenteng Kuan Im Bio, dan berjuluk Kuilan Nikou. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lai Kuilan ini pun menjadi korban asmara. Ia jatuh hati kepada Kui Seng, kemudian patah hati melihat Kui Seng terjungkal di dalam jurang yang pasti akan membawa maut bagi pendekar itu. Inilah sebabnya mengapa Lai Kuilan kini menjadi seorang Nikou, setelah ia tertarik oleh ajaran dan ceramah para pendeta wanita yang sering dikunjunginya. Kuilan Nikou yang menyaksikan kehancuran rumah tangga sutenya, menjadi ikut berduka. Maka dari itu, dialah yang mendesak kepada Kam Si-ek untuk menikah lagi, karena hal ini selain perlu bagi Kam Si-ek sendiri, juga amat perlu bagi Busong. Anak itu tentu saja memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan karena ibunya sendiri sudah pergi meninggalkannya, sebaiknya dicarikan pengganti seorang ibu yang baik budi. Dan pilihan mereka jatuh kepada Ciu Buehua, putri tunggal sastrawan Ciu Kuan yang hidup menduda di dusun Tingchun di kaki gunung Chinlingsan di lembah Sungai Han. Upacara pernikahan antara Kam Si-ek dengan Ciu Buehua dilangsungkan secara sederhana sekali. Namun karena Kam Si-ek adalah seorang jenderal muda yang terkenal dan disegani, maka tetap saja menjadi meriah dengan datangnya para pembesar dan orang-orang ternama. Akan tetapi, setelah perayaan pesta pernikahan itu selesai, muncullah peristiwa-peristiwa yang membuat hati Kam Si-ek lebih menderita lagi. Tepat pada malam pernikahannya, ketika para tamu sudah pulang, di waktu malam sunyi dan kedua mempelai sudah memasuki kamar pengantin, tiba-tiba jendela kamar itu diketuk orang dari luar dan ada suara membentak, "Kam Si-ek, kalau kau benar laki-laki, keluarlah." Mendengar suara ini, Ciu Buehua menjadi pucat dan mempelai wanita ini memegang lengan suaminya sambil berkata dengan suaranya gemetar, "Harap jangan layani orang itu." Tentu saja Kam Si-ek menjadi curiga. Sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa, mana mungkin ia tidak melayani orang yang menantangnya seperti itu? Ia memandang tajam wajah istrinya, lalu bertanya, "Mengapa? Siapa dia?" Dalam suaranya jelas terkandung kecurigaan dan penasaran. Tiba-tiba Ciu Bue menangis sedih. Lalu terisak-isak berkata, dia itu Giam Sui Lok, orang sekampung denganku. Dia, seorang jago silat muda di kampung kami, dan dia pernah melamarku akan tetapi, ditolak oleh ayah. Biarpun dia seorang pendekar yang terkenal baik, namun ayah tidak suka karena dia buta huruf. Ah,
Dia telah bersumpah hendak menjadi suamiku dan kalau aku menikah dengan orang lain, maka dia akan memusuhi suamiku. Harap kau suka menaruh kasihan dan jangan melayaninya. Kam Siek mengerutkan keningnya. Mana ada aturan begini? Biarpun disebut pendekar oleh istrinya, jelas bahwa pemuda itu seorang yang tidak tahu aturan. Setelah ditolak lamarannya, bagaimana berani bersumpah hendak memusuhi siapapun yang menjadi suami Bihua? Dan kalau dia tidak mau melayaninya, bukankah ia akan disangka pengecut dan penakut? Kau bilanglah terus terang, apakah sebabnya kau melarangku melayaninya? Apakah kau suka kepadanya? Bui Hua masih menangis ketika ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan suaminya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Ah, bukankah aku sudah menjadi istrimu? Jiwa ragaku kuserahkan kepadamu, bagaimana? Pikiranku dapat mengingat laki-laki lain? Suamiku, aku memohon kau tidak melayaninya, karena aku tidak ingin kalian bertempur, kemudian seorang di antara kalian terluka atau terbunuh. Kau suamiku, tentu saja aku berpihak kepadamu akan tetapi, dia terkenal sebagai seorang yang gagah dan baik di kampung kami, dia bukan orang jahat. Kam Siek mengangkat bangun istrinya dan memeluknya. Jangan kau khawatir, aku akan menasehatinya. Kalau tidak terpaksa, aku takkan bertanding dengannya. Kembali daun jendela diketuk dari luar. Kam Siek, aku Gam Sui Lok dari Chin Ling San. Ada urusan di antara kita berdua yang harus diselesaikan sekarang juga. Apakah kau benar-benar tidak berani keluar? Kau tunggulah. Kam Siek lalu melepaskan istrinya, menyambar senjatanya dan membuka daun jendela, terus melompat keluar. Di pekarangan belakang rumah, tempat yang sunyi, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sinar mata orang itu muram, akan tetapi wajahnya membayangkan kegagahan dan kejujuran. Biarpun merasa tak senang melihat orang ini begitu tidak tahu aturan, namun sedikitnya Kam Siek kagum akan keberanian dan kejujurannya. Orang Shigiam, baru saja istriku bercerita tentang dirimu. Kau seorang laki-laki, bagaimana begini tak tahu aturan dan tak tahu malu? Dia sudah menjadi istri orang, mengapa kau masih saja mengejar-ngejar? Apakah di dunia ini hanya ada dia seorang wanita? Perbuatanmu datang malam ini, benar-benar merupakan penghinaan bagiku. Akan tetapi mengingat bahwa kau bertindak karena kebodohanmu, aku mau maafkan dan harap kau segera pergi dari sini, jangan memperlihatkan diri lagi. Perkara ini habis sampai di sini saja. Giam Sui Lok mengertak gigi dan berkata, suaranya lantang penuh kegeraman hati, Kam Siek, enak saja kau bicara. Semenjak kecil aku mengenal Bihua. Belasan tahun aku melihatnya, aku mimpikan dia, dan ayahnya menolak lamaranku karena aku seorang miskin dan bodoh. Karena itu aku sudah tak dapat hidup lagi kalau tidak dapat berjodoh dengan Ciu Buehua. Aku sudah bersumpah akan mati di ujung senjata siapa yang menjadi suaminya, atau membunuh suami itu. Sekarang dia menjadi istrimu. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini. Kau harus mati di tanganku atau aku yang akan mampus di tanganmu untuk mengakhiri penderitaan batin ini. Sambil berkata demikian, Giam Sui Lok mencabut goloknya. Kam Siek menjadi marah. Kau benar-benar seorang yang berwatak berandalan dan tidak menggunakan aturan. Tak perlu banyak cakap. Pendeknya berani atau tidak kau mengakhiri urusan ini di ujung senjata? Kalau tidak berani, sudahlah. Sedikitnya aku tidak akan menderita lagi karena tahu bahwa ayah Buehua memilih kau bukan karena kau lebih gagah daripada aku, melainkan karena kau seorang panglima, biarpun hanya panglima pengecut. Tutup mulut. Lihat golokku siap menandingimu. Bentak Kam Siek yang juga sudah mencabut golok emasnya. Giam Sui Lok tertawa bergelak lalu menerjang maju dan terjadilah pertandingan hebat dan seru antara kedua orang itu. Pemuda tinggi besar bermuka hitam itu bertanding dengan nekat.
Goloknya menyambar-nyambar dengan amat cepat dan kuat. Agaknya bernafsu sekali untuk segera merobohkan lawan yang amat dibencinya karena telah mengawini wanita yang menjadi idaman hatinya. Kalau saja ilmu silatnya agak lebih tinggi tingkatnya, agaknya Kam Siek akan repot menghadapi terjangan penuh nafsu dan nekat ini. Akan tetapi ternyata tingkat kepandaian Giam Sui Lok tidaklah sehebat nafsunya, dan dibandingkan dengan Kam Siek ia kalah jauh. Dengan tenang sekali Kam Siek menggerakkan golok emasnya menangkis sampai belasan jurus. Kemudian setelah ia melihat kelemahan lawan dan banyaknya kesempatan terbuka karena kenekatan itu, mulailah ia menerjang dan membalas. Akan tetapi Kam Siek tidak berniat membunuh lawannya yang sama sekali tidak mempunyai dosa terhadapnya itu, maka setelah melihat kesempatan baik, goloknya menyerempet pangkal lengan kanan lawannya. Giam Sui Lok mengeluh, pangkal lengannya luka dan goloknya terlepas dari pegangan. Ia tidak mengerang kesakitan, hanya menahan rasa nyeri, lalu berkata, "Kau menang." "Nah, lekas bacoklah leherku, aku tidak ingin hidup lagi." Kam Siek tersenyum dan menyimpan goloknya. "Justru aku hendak membiarkan kau hidup, sobat. Kau masih muda dan biarlah kau hidup lebih lama untuk menyesali perbuatanmu yang lancang ini. Kelak kau akan merasa malu sendiri akan sepak terjangmu yang bodoh ini. Nah, kau pergilah." Giam Sui Lok memandang dengan mata bersinar-sinar penuh kemarahan. "Kam Siek, aku mengaku kalah dan minta mati, akan tetapi kau membiarkan aku hidup, agaknya kau ingin lebih menyiksaku. Akan tetapi, akan datang saatnya aku kembali mencarimu. Sebelum aku mati di tanganmu atau kau mati di tanganku, aku takkan mau sudah." Setelah berkata demikian, dengan tangan kiri ia menjemput goloknya lalu pergi menghilang di balik gelap malam. Kam Siek berdiri tertegun, hatinya penuh penyesalan. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, seorang anak kecil berusia 9 tahun mengintai dari balik semak-semak. Anak ini adalah putranya sendiri, Kam Busong. Semenjak beberapa hari ini, Busong mengunci diri di dalam kamarnya dan menangis saja. Malam ini ia membawa buntalan pakaian, diam-diam keluar dari kamarnya, dan terkejut menyaksikan pertempuran di pekarangan belakang. Ia bersembunyi dan mengintai, kemudian setelah ayahnya kembali ke dalam rumah, ia cepat berlari keluar dan lenyap pula di tempat gelap. Dapat dibayangkan betapa duka dan bingungnya hati Kam Siek. Pernikahannya yang kedua itu amat cepat disusul dua peristiwa yang mengganjal hatinya. Peristiwa dengan Giam Sui Lok sudah cukup menjengkelkan, akan tetapi peristiwa kedua, larinya Kam Busong benar-benar membuatnya berduka dan gelisah sekali. Tentu saja ia segera menyebar orang-orangnya untuk mencari, namun hasilnya sia-sia belaka. Anak itu tidak dapat ditemukan, seakan-akan ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Mula-mula ia menyangka bahwa Giam Sui Lok yang melakukan penculikan, akan tetapi ketika ia menyuruh orangnya menyelidik, ternyata Giam Sui Lok kembali ke Chin Ling San, merawat luka dan memperdalam ilmu silat, sama sekali tidak tahu menahu tentang lenyapnya Kam Busong. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kui Seng. Sengaja kita lakukan ini agar jalan cerita dapat tersusun baik, karena memang ada hubungannya antara tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Telah kita ketahui betapa dalam keadaan linglung, Kui Seng telah melayani cinta kasih seorang nenek di neraka bumi selama belasan hari ketika arus maut di neraka bumi itu meluap airnya dan cuaca menjadi gelap. Setelah cuaca menjadi terang kembali, pikirannya pun menjadi terang dan sadarlah ia bahwa ia telah mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang nenek-nenek yang memang menghendaki ia menjadi suaminya. Bagaikan gila Kui Seng memukuli muka dan kepalanya sendiri, kemudian ia meloncat ke dalam air arus maut, menyelam dan berenang melawan arus. Bukan main kuatnya arus itu, seekor ikan pun agaknya takkan mampu berenang melawan arus itu. Akan tetapi selama 3 tahun berdiam di dalam neraka bumi, Kui Seng telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Berkat latihan semedi menurut ajaran kitab semedi, tenaga luekangnya meningkat hebat beberapa kali lipat,
sedangkan ilmu silatnya juga tanpa ia sadari telah menjadi hebat luar biasa setelah ia memahami kitab ilmu perbintangan. Kini menghadapi terjangan arus yang demikian ganasnya, Kui Seng dapat mempergunakan luekangnya, menyelam dan berenang sepenuh tenaga sambil menahan napas. Beberapa kali ia terpukul kembali, namun dengan gigih Kui Seng maju terus. Benturan-benturan dengan batu ketika ia dihempaskan arus maut, tidak terasa oleh tubuhnya yang sudah menjadi kuat dan kebal. Kadang-kadang ia muncul di permukaan air untuk mengambil napas, lalu menyelam kembali dan bergerak maju terus. Bukan main hebatnya perjuangan melawan arus maut ini. Perjuangan mati-matian dan ia tidak tahu bahwa andai kata 3 tahun yang lalu ia harus melakukan perjuangan macam ini, tentu ia akan tewas. Akhirnya ia dapat keluar dari dalam terowongan dan ketika ia muncul di permukaan air, ia melihat langit menyinarkan cahaya terang benderang, membuat matanya silau karena sudah terlalu lama ia tinggal di tempat agak gelap. Biarpun sudah keluar dari terowongan arus maut, namun sungai yang diterjangnya ini diapit-apit dinding batu karang yang amat tinggi. Ia berenang terus dan akhirnya, sejam kemudian, ia melihat dinding yang biarpun masih amat tinggi dan curam, namun tidak selicin dinding yang telah ia lalui. Cepat ia berenang ke pinggir, menangkap celah dinding batu karang dan mengangkat tubuhnya ke atas. Cepat ia bersila di bawah dinding karang untuk memulihkan tenaganya dan pernapasannya. Akan tetapi, setelah tenaganya pulih, ia teringat akan perbuatannya dengan nenek itu dan tiba-tiba Kui Seng menangis, lalu menampari pipinya beberapa kali sampai kedua pipinya bengkak-bengkak matang biru. Sebentar kemudian ia tertawa-tawa, suara ketawanya bergema di sepanjang sungai yang diapit dinding karang. Kemudian ia merayap naik melalui dinding yang tidak rata, menggunakan tangan kirinya menangkap dan menginjak celah-celah karang. Cepat sekali gerakannya, seperti seekor monyet saja. Tak sampai 1/4 jam, ia telah berada di atas tanah datar, di lembah sungai di lereng Bukit Liongkuisan. Tak jauh di sebelah depan, ia melihat puncak di mana 3 tahun yang lalu ia bertanding mati-matian melawan Pajiu Sinong Liu Gan, di mana ia dirobohkan secara pengecut oleh jarum-jarum beracun Baisan. Hahaha. Tiba-tiba Kui Seng tertawa bergelak sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Rambutnya riap-riapan karena ketika melawan arus tadi pita rambutnya hilang entah kemana, bajunya robek-robek, kedua pipinya bengkak-bengkak, akan tetapi matanya bersinar terang biarpun mulutnya tersenyum setengah mewek seperti orang mau menangis. Masih terdengar suaranya tertawa-tawa ketika tubuhnya berloncatan dengan gerakan yang luar biasa, tidak seperti manusia lagi, melainkan lebih pantas iblis penjaga gunung sedang menari-nari. Memang patut dikasihani Kui Seng ini. Karena tergila-gila akan kecantikan Liu Luxian dan kecewa melihat watak gadis yang ia cinta, ia menjadi seorang pemabok. Kini setiap kali teringat kepada Luxian ia masih tertawa-tawa. Kemudian pengalamannya dengan nenek-nenek di dalam neraka bumi benar-benar telah membuat rusak pikirannya, membuat ia tak kuat lagi menahan tekanan batin, membuatnya seperti gila. Kalau teringat kepada nenek-nenek itu, ia menangis. Maka sejak saat itu kembali ke dunia ramai, tawa dan tangis silih berganti dilakukan oleh pendekar muda ini. Seorang pendekar muda yang tadinya terkenal tampan dan gagah perkasa, kini berubah menjadi seorang berpakaian compang-camping yang suka tertawa dan menangis, pendeknya berubah menjadi seorang gembel gila. Dan semua ini karena asmara. Akan tetapi, sesungguhnya Kui Seng sama sekali tidaklah gila. Ia hanya seperti orang gila kalau teringat kepada Liu Luxian dan teringat pula kepada si nenek, karena kedua orang itu mengingatkan ia akan semua pengalaman dan perbuatannya. Kalau ia sedang sadar, Kui Seng tetap merupakan pendekar yang gagah perkasa, yang cerdik dan berpemandangan luas. Ia tidak pernah pula melupakan Baisan yang telah berlaku curang dan menyebabkan ia terjungkal ke dalam jurang di puncak Liongkuisan. Ia tidak pula dapat melupakan guru Baisan, Ban Pi Lo CIA yang telah membunuh atau lebih hebat lagi,
menodai Ang Xiaohua sehingga wanita itu membunuh diri. Tidak pula lupa kepada Liu Luxian yang telah menolak cintanya dan bahkan menghinanya. Demikianlah, Kui Seng mulai dengan perantauannya. Ia tetap berpakaian seperti gembel, pakaian yang compang-camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan, akan tetapi tubuhnya selalu bersih terpelihara. Di dalam perantauannya bertahun-tahun ini, tak pernah ia melupakan tugasnya sebagai seorang gagah, seorang pendekar yang aneh dan sakti. Namun, tetap seperti dahulu, ia melakukan perbuatannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu, semenjak ia keluar dari neraka bumi, muncullah di dunia Kang Ou seorang tokoh aneh tak terkenal yang luar biasa, yang menggegerkan dunia Kang Ou karena banyak sekali tokoh-tokoh dunia hitam dihancurkan oleh pendekar gila ini. Akhirnya ada yang mengenalnya sebagai Kim Moeng dan makin terkenallah nama ini yang dahulu malah tidak begitu terkenal. Kalau dulu hanya tokoh-tokoh terbesar di dunia Kang Ou saja yang mengenal Kim Moeng sebagai seorang pendekar muda yang berkepandaian tinggi, kini dunia Kang Ou mengenal Kim Moeng sebagai seorang pendekar gila. Sungguh pun jarang ada orang pernah melihatnya beraksi. Dengan demikian, dalam perantauannya, orang-orang yang bertemu dengan Kui Seng hanya mengira dia seorang gembel gila. Sama sekali tidak ada yang pernah mengira bahwa dia inilah Kim Moeng, tokoh Kang Ou yang baru muncul dan membuat geger dunia persilatan itu. Rasa penasaran di hatinya terhadap Baisan membuat Kui Seng mengarahkan perantauannya menuju ke daerah Khitan. Ia hendak meluaskan pengalaman dan sekalian mencari Baisan atau Ban Pilo CIA yang keduanya masih mempunyai perhitungan dengannya. Bangsa Khitan adalah bangsa nomad, perantau, yang terkenal gagah perkasa, ulet dan pandai perang. Karena iklim dan keadaan tanah di mana mereka hidup, yaitu di daerah timur laut yang penuh gunung-gunung, gurun-gurun pasir, dan salju, maka mereka dipaksa oleh keadaan untuk selalu berpindah-pindah tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa suku bangsa Khitan amat ulet dan berani. Dan ini pula agaknya yang menyebabkan Khitan seringkali mengadakan penyerbuan ke selatan dalam usaha mereka mencari tempat yang lebih makmur untuk bangsa mereka. Akan tetapi, berkali-kali mereka terpukul mundur oleh bala tentara kerajaan selatan sehingga akhirnya mereka tidaklah begitu berani melakukan penyerbuan secara liar, melainkan baru berani menyerbu setelah direncanakan terlebih dahulu. Karena usaha mereka yang terus-menerus menyerbu ke selatan inilah maka bangsa Khitan selalu dianggap sebagai musuh besar oleh orang selatan, dari zaman dinasti manapun juga. Pada waktu Kui Seng melakukan perantauannya ke daerah Khitan, yang dijadikan ibu kota Khitan adalah kota Pauto di lembah Sungai Kuning, termasuk daerah Manchuria Selatan. Rajanya adalah Raja Kuluhan. Seorang raja yang terkenal gagah dan suka perang, namun amat dicinta oleh rakyatnya karena ia selalu bertindak adil dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Raja Kuluhan mempunyai belasan orang putra dan puteri, akan tetapi semua itu lahir dari para selir. Adapun permaisurinya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang dengan sendirinya menjadi puteri mahkota. Puteri mahkota ini bernama Puteri Tayami yang semenjak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri, pandai menunggang kuda, pandai bermain panah dan pandai pula mainkan tombak dan pedang. Selain ini, ia pun seorang puteri yang amat cantik jelita, menjadi kenangan dan kembang mimpi semua pemuda Khitan. Namun tak seorang pun di antara para pemuda berani main-main dengan Puteri Tayami. Bukan saja karena Tayami adalah puteri mahkota, akan tetapi terutama karena mereka gentar menghadapi kegagahan puteri ini. Kalau Tayami sudah ikut maju perang dengan pedang pusaka di tangan, yaitu pedang besi kuning, dengan gendewa dan anak panah menghias bahu, menyengkelit tombak, bukan main hebatnya puteri ini. Entah sudah berapa banyak tentara musuh yang roboh oleh anak panahnya, pedangnya, maupun tombaknya. Khitan memiliki pula banyak panglima-panglima perang yang berilmu tinggi, di antaranya adalah Panglima Tua Kalisani dan Panglima Muda Baisan. Hanya dua orang ini yang paling hebat kepandaiannya di antara semua panglima yang juga memiliki keistimewaan masing-masing.
Akan tetapi hanya kedua orang panglima itu yang memiliki ilmu silat dari selatan dan barat. Adapun Ban Pilo CIA, biarpun terkenal namun tidaklah langsung membantu pergerakan bangsanya. Dia adalah guru dari Panglima Muda Baisan, namun jarang ia tinggal terlalu lama di Khitan. Ia lebih suka merantau ke selatan, ke dunia yang lebih ramai dan lebih banyak terdapat kesenangan-kesenangan yang sesuai dengan selera nafsunya. Dasar watak manusia jantan, di mana-mana sama saja. Asalkan melihat wanita cantik, tentu mereka itu saling berebutan. Yang kasar yang halus, ya begitu juga. Hanya yang kasar itu mengeluarkan perasaan hatinya melalui kata-kata kasar atau pandang mata kurang ajar, sedangkan yang halus diam-diam menyimpan di hati. Namun hakikatnya, sama juga. Di antara sekian banyaknya pemuda Khitan yang jatuh hati terhadap Putri Tayami, termasuk juga Baisan dan Kalisani. Kita sudah mengenal Baisan sebagai seorang tokoh muda yang haus akan wanita cantik, yang jahat dan keji, tidak segan-segan melakukan perkosaan terhadap wanita yang manapun juga, baik ia istri orang maupun anak orang, baik ia mau ataupun tidak. Maka tidak mengherankan apabila Baisan tergila-gila kepada putri mahkota bangsanya sendiri yang demikian jelita ayu. Akan tetapi, yang amat mengherankan adalah Panglima tua Kalisani. Usianya sudah 40 tahun lebih, 2 kali usia Tayami, namun Panglima yang belum pernah menikah ini secara diam-diam tergila-gila pula kepada Tayami. Hanya bedanya, kalau Baisan mengungkapkan perasaannya melalui senyum dan pandang mata, kadang-kadang kata-kata kurang ajar, adalah Kalisani memendam dalam hati, dan mungkin hanya dapat terlihat oleh Tayami sendiri melalui pancaran sinar mata penuh kasih sayang. Namun, semua harapan para muda termasuk 2 orang panglima itu, sebenarnya sia-sia belaka. Putri mahkota Tayami sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Ia telah menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang bekas temannya semenjak kecil, putra dari pelayan pribadi ayahnya. Kini bekas teman itu telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Biarpun pangkatnya hanya perwira menengah, namun kegagahannya dalam pandang mata Tayami tiada yang dapat menandinginya. Pemuda ini bernama Salinga, biarpun keturunan pelayan raja, namun semenjak nenek moyangnya dahulu amat setia dan berdarah patriot. Raja Kuluhan amat mencinta putrinya, dan raja ini pun berpemandangan luas, tidak mengukur pribadi seseorang dari kedudukannya. Maka biarpun ia tahu akan hubungan antara putrinya dengan Salinga, raja ini tidak pernah menegur putrinya. Malah ketika Baisan mengadukan hubungan itu, ia memarahi Baisan. Baisan ini biarpun terkenal di luaran sebagai panglima muda, namun adalah putra Raja Kuluhan juga. Putra yang lahir dari seorang wanita yang telah bersuamikan seorang pembantu raja, akan tetapi oleh suaminya seakan-akan dijual kepada raja karena mengharapkan kenaikan pangkat. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Kuluhan masih muda dan tidak kuat menghadapi godaan istri penggawa itu. Namun setelah mengetahui niat licik dari penggawa yang menjual istrinya sendiri itu, raja ini malah menjatuhkan hukuman kepada si penggawa, sedangkan istri penggawa itu ia ambil sekalian menjadi selirnya. Hal ini dilakukan untuk mencuci segala noda. Anak yang lahir dari hubungan inilah yang sekarang menjadi Panglima Muda Baisan. Cinta kasih antara orang muda adalah cinta kasih murni yang timbul dari hati sanubari. Adalah dewa yang menjodohkan, bagaimana kita manusia hendak merusaknya, Baisan? Kalau adikmu Tayami memang saling mencinta dengan Salinga, biarlah. Salinga seorang pemuda baik, apa salahnya? Akan tetapi, Sri Baginda, Adinda Tayami adalah seorang putri mahkota, sedangkan Salinga seorang prajurit biasa. Dia seorang perwira. Apa artinya? Seorang putri mahkota jodohnya adalah pangeran, atau yang setingkat. Hahaha, Baisan. Alangkah sempit pandanganmu. Siapakah yang membuat hati dan menimbulkan cinta? Hanya para dewa yang tahu.
Siapa sekarang yang membuat segala macam pangkat dan kedudukan? Hanya manusia. Apa sukarnya kalau sekarang aku mengangkat Salinga menjadi pangeran atau punggawa yang tinggi kedudukannya? Mudah saja, bukan? Akan tetapi aku tidak mau lakukan itu, sebab kenaikan tingkat harus dilakukan menurut jasa dan pahala. Kalau aku mengangkat Salinga, berarti suatu penghinaan, baik bagi Salinga maupun bagi keluargaku sendiri. Nah, cukup, tak perlu kau mencampuri urusan dalam hati Tayami. Demikianlah, dengan hati mengkal dan penuh dendam Baisan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan hati Tayami dan menjatuhkan diri Salinga. Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani secara berterang melakukan hal ini, karena Salinga adalah kekasih Tayami dan bahwa dia tergila-gila pula kepada Tayami, adik tirinya. Pagi hari itu Kuiseng memasuki kota Raja Paoto yang sedang ramai. Segera ia menarik perhatian karena pakaiannya yang compang-camping dan penuh tambalan itu menunjukkan bahwa dia orang dari selatan. Namun sikapnya yang seperti orang gila membuat orang-orang hanya tertawa kepadanya. Memang pada waktu itu banyak sekali orang Hitan sudah berpakaian seperti orang Han, dengan pakaian yang dapat mereka rampas kalau mereka menyerbu ke selatan, atau pakaian yang mereka tukar dengan kulit dan bulu domba. Banyak juga pedagang-pedagang dari selatan sampai Hitan, mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Bagi para pedagang, di mana ada untung, ke sana ia pergi, tak peduli di sana terdapat bahaya menantang. Keramaian kota Raja Paoto ada sebabnya. Beberapa pekan yang lalu, di bawah pimpinan Panglima Muda Baisan sendiri, sepasukan orang Hitan menyerbu dan menghancurkan pasukan kerajaan Qin Muda yang ternyata adalah pasukan yang melarikan diri membawa barang-barang berharga hasil perampasan mereka terhadap kerajaan Tang Muda yang kalah perang. Banyak sekali barang rampasan ini, belum lagi kuda dan senjata, maka saking gembiranya Raja Kuluhan lalu mengadakan pesta untuk menghormati pasukan itu. Dan sebagaimana biasanya, dalam setiap keramaian seperti itu tentu diadakan perlombaan-perlombaan ketangkasan di tepi Sungai Kuning. Perlombaan macam ini bukan hanya sebagai hiburan untuk menggembirakan suasana, namun ada pula maksudnya untuk mengumpulkan tenaga-tenaga muda. Tak jarang dalam kesempatan seperti ini bermunculan perwira-perwira baru yang diangkat karena kemenangannya dalam perlombaan. Kuiseng hanyut dalam arus gelombang manusia yang menuju ke tepi sungai, ke tempat perlombaan. Kuiseng ikut berlari-lari sambil makan roti susu kambing yang tadi dibelinya dari warung dan kini digerogotinya. Lapangan di tepi sungai itu luas sekali dan memang tempat ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga rata dan baik untuk tempat perlombaan ketangkasan. Hati Kuiseng berdenyut girang ketika ia mengenal seorang di antara para perwira tinggi yang hadir di tempat itu. Seorang muda yang tinggi kurus, berpakaian panglima, bertopi indah dengan hiasan bulu, bukan lain adalah Baisan, musuh lama yang dicari-carinya. Matanya tetap mencari-cari dan ia agak kecewa tidak melihat Ban Pilo CIA di tempat itu. Di panggung yang sengaja dibuat, duduklah Raja Hitan, ditemani Baisan, Kalisani, dan belasan orang panglima tinggi lainnya. Di samping raja ini duduk pula seorang gadis yang cantik jelita, pakaiannya serba hijau, pedang yang bergagang indah tergantung di belakang punggung. Inilah putri mahkota Tayami. Kuiseng juga dapat menduganya karena seringkali ia mendengar nama putri ini disanjung-sanjung orang dalam perjalanannya di daerah Hitan. Pada saat itu, 6 orang penunggang kuda masing-masing, berdiri sejajar, agaknya menanti tanda untuk segera dimulainya berlomba lari cepat. Kuiseng melihat betapa di sebelah depan dipasangi tombak berjajar-jajar, antara 2 meter tingginya dan ada 4 meter lebarnya. Tombak-tombak itu memenuhi jalan dan dipasang amat kuatnya, gagangnya menancap pada tanah dan ujungnya yang runcing di atas. Tak jauh dari situ, di sebelah kiri jalan berdiri belasan orang barisan panah yang siap dengan busur dan anak panah. Kuiseng tertarik dan bertanya kepada penonton di sebelahnya, seorang Han yang agaknya adalah seorang daripada para pedagang perantau.
Inilah saat penentuan bagi para pemenang, orang itu menerangkan. 6 orang itu adalah orang-orang pilihan yang telah keluar sebagai pemenang beberapa perlombaan. Kini diadakan perlombaan untuk memilih yang paling gagah di antara mereka. Pertandingan kali ini tentu seru, karena saling nggak ikut. Tuh dia yang berbaju kuning.